Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap pagi. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka akan diberkati kembali melalui firman-Mu dan mereka kembali akan didoakan. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan mendoakan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, setiap kita pasti merindukan pertolongan Tuhan. Setiap kita pasti merindukan Allah bekerja, Allah yang bertindak, Allah yang menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia memberkati kita saat kita membutuhkan berkat-Nya. Dia menyatakan mujizat-Nya saat kita membutuhkan mujizat-Nya. Dia bekerja saat kita merindukan campur tangan-Nya. Dia menyembuhkan saat kita mengalami sakit. Dan setiap kita pasti rindu supaya Allah segera melakukannya. Tetapi saudara, Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan ini saudara, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan pada akhirnya kita akan mengakui bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah saudara, saat ini yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana atau apa yang akan kita lakukan supaya kita mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar saudara supaya dalam perjalanan kehidupan kita alami Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel. Kepada Nebukadnezar Raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan.
supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana firman Tuhan disampaikan kepada umat-umat Tuhan yang isinya bahwa ketika tiba waktunya, ketika genap waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rancangannya bagi umat-umatnya. Di mana ayat 10 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa ketika tiba waktu Tuhan, maka apa yang menjadi rancangannya, apa yang menjadi rencananya akan Dia genapi dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan umat-umatnya. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara. Ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Di sana dikatakan bahwa dalam kehidupan orang Israel, di mana mereka harus dihukum karena kesalahan mereka, karena mereka melanggar firman Tuhan, sehingga mereka harus mengalami penghukuman, dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan telah menetapkan waktu bahwa Dia akan kembali memulihkan umat-umatnya. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena kesalahan mereka, dan untuk diproses di sana. Dan pada akhirnya Tuhan akan kembalikan mereka. Tuhan akan pulihkan mereka kembali. Saudara, dalam kehidupan kita, ada waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Ada waktu bagi Dia untuk menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, saudara. Ada waktu yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Waktu yang terbaik yang Dia tetapkan bagi setiap kita. Dan untuk sampai kepada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, seringkali ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita hadapi dalam menjalani sampai kepada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Di dalam Allah bekerja bagi setiap umat-umatnya, saudara. Bagi Tuhan proses itu penting. Karena proseslah yang akan mengubahkan umat-umat Tuhan. Proseslah yang akan mengubah setiap orang menjadi lebih baik. Demikian dalam hidup kita, saudara. Dalam berbagai sisi kehidupan kita, ada begitu banyak kita yang harus diproses oleh Tuhan. Karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak yang harus diproses oleh Tuhan. Dan seringkali waktu Tuhan itu tergantung bagaimana kita menjalani prosesnya. Dan sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika kita menjalani prosesnya, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya. Karena tadi dikatakan bahwa aku akan menepati janjiku. Dan kapan janjinya digenapi? Setelah proses itu dijalani. Demikian juga dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Mari kita serahkan hidup kita diproses oleh Tuhan. Ada begitu banyak hidup kita yang harus diproses oleh Tuhan
untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam cara berpikir kita, dalam sikap kita, perbuatan kita. Ketika kita menjalani prosesnya, maka Tuhan akan memproses hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan itu jauh lebih berharga bagi Tuhan daripada hasil yang kita peroleh. Berbicara tentang hasil, pencapaian, mujizat dan sebagainya, dengan satu detik, dengan satu ketika Allah bisa wujudkan itu semua. Kita lihat di dalam Alkitab bahwa begitu banyak orang-orang yang dengan seketika Allah bisa pulihkan, Allah bisa angkat kehidupan mereka. Kita tahu Yusuf yang diangkat dari penjara ke istana. Kita tahu Daud yang sebagai penggembala akhirnya menjadi raja. Ada begitu banyak contoh saudara bahwa Tuhan sanggup mengerjakan mujizat dengan waktu seketika. Tetapi untuk proses kita menjadi lebih baik, proses kita menjadi lebih sabar, proses kita supaya tindakan kita, karakter kita, pola pikir kita menjadi lebih baik, itu butuh waktu. Tetapi ketika kita siap diproses, kita jalani prosesnya, dan kita semakin berubah untuk menjadi semakin lebih baik, maka kita akan lihat Tuhan menepati janjinya. Itu sebabnya saudara, serahkan hidup saudara diproses oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang saya ingin kita renungkan bersama adalah apa yang harus kita lakukan saat kita menjalani proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan untuk kita diproses oleh Tuhan dalam proses yang harus kita jalani dalam Tuhan. Di ayat yang keempat dan kelima saudara dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini, di mana mereka dibawa ke dalam pembuangan, sedang ditawan di Babel. Artinya mereka sedang mengalami keadaan sulit, mereka sedang mengalami situasi yang susah. Tetapi dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang susah yang mereka sedang alami, firman Tuhan berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya dalam situasi yang sulit dan berat sekalipun, umat Tuhan dituntut untuk bekerja keras. Umat Tuhan dituntut untuk bekerja, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Mereka disuruh, diperintahkan untuk membangun rumah mereka. Mereka disuruh dan diperintahkan untuk bekerja, membuat kebun, untuk mereka bisa menikmati hasilnya, untuk mereka bisa hidup dari sana. Jadi saudara, sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, firman Allah datang kepada mereka untuk mereka tetap bekerja keras, untuk mereka tetap giat bekerja, melakukan yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan kita, apapun situasinya, apapun kondisinya, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, Tuhan menuntut kita untuk kita tetap mengerjakan yang terbaik, untuk kita tetap bekerja keras. Saudara, seringkali orang-orang ketika mengalami situasi yang sulit, itu membuat mereka lemah dan patah semangat, tidak mau berusaha lagi. Mereka udah putus asa. Tetapi malah di situasi yang sulit, ketika mereka dibuang ke Babel, dalam situasi yang sulit tersebutlah malah firman Allah datang kepada mereka supaya mereka bekerja keras, membangun rumahnya, membuat kebun untuk mereka bisa menikmati hasilnya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita terapkan dalam hidup kita, bahwa sekalipun hari-hari ini sulit, sekalipun hari-hari ini berat, mari saudara, tetaplah bekerja keras. Hidup saudara sulit, hidup saudara berat saat ini saudara alami, tetaplah bekerja keras. Seberapa sulit pun itu, jangan putus asa saudara, tetaplah bekerja keras.
Kalau orang Israel yang waktu itu dibuang ke Babel pun, Allah menuntut mereka untuk tidak menyerah, tetapi di sana mereka tetap bekerja supaya mereka bisa makan. Maka hari ini saudara, saya pikir keadaan kita tidak lebih buruk dari keadaan mereka. Kalau mereka pun dalam situasi yang demikian, firman Allah menuntut mereka untuk tetap bekerja keras. Hari ini saya dan saudara, dalam situasi kita, dalam keadaan kita masing-masing, apapun dan bagaimanapun itu, Allah menuntut kita untuk bekerja keras, untuk bekerja menghasilkan sesuatu, untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi yang pertama saudara, untuk kita mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita harus bekerja. Ini yang sering salah dipahami saudara. Seringkali khotbah-khotbah yang disampaikan, seringkali pemikiran-pemikiran umat Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan tetap tepat pada waktunya adalah menanti dan menunggu secara pasif. Doakan lalu kemudian nantikan secara pasif. Padahal firman Tuhan, saudara, mengajar kita berbeda. Bahwa dalam situasi sulit yang kita alami, kita dituntut untuk aktif. Bahkan dalam situasi yang tidak mungkin sekalipun, kita dituntut untuk aktif, untuk mengerjakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Dan benar saja saudara, pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Itu sebabnya saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, tetaplah bekerja keras. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua saudara, ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Yang kedua yang diperintahkan oleh Tuhan di sini saudara adalah supaya umat-umatnya menjaga keluarga mereka, membangun keluarga mereka. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita saudara. Bahwa untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, mengalami rancangan-rancangan Tuhan, kita harus bekerja, melakukan yang terbaik. Kita harus bekerja keras, tetapi di samping itu juga kita harus membangun keluarga kita, membangun rumah tangga kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita atur keluarga kita, kita bangun keluarga yang ilahi, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, begitu banyak orang yang ingin mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tetapi mereka hidup dengan penuh masalah di tengah keluarga. Padahal Tuhan akan menyatakan mujizatnya dan pertolongannya tepat pada waktunya bagi umat-umatnya yang mengatur semua keluarganya dengan baik. Dan saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bagaimana saudara mengatur keluarga saudara, bagaimana saudara hidup di tengah keluarga dengan takut akan Tuhan, bagaimana saudara mengatur semua keluarga seturut perintah Tuhan, maka di sana saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan tepat pada waktunya. Jadi saudara, mari kita atur keluarga kita, bangun keluarga kita menjadi keluarga yang ilahi, keluarga yang harmonis. Bangun keluarga kita saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami masalah keluarga. Bahkan mungkin masalah itu adalah masalah yang rumit untuk saudara selesaikan. Ini waktunya saudara untuk saudara melakukan rekonsiliasi di tengah keluarga saudara, melakukan perdamaian di tengah keluarga saudara. Karena ketika saudara tidak harmonis di tengah keluarga, saudara sedang menghadapi dan menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara. Saudara sedang menghalangi pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, aturlah keluarga saudara dengan baik.
Pimpinlah keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang takut akan Tuhan. Maka di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara. Lalu berikutnya saudara, di ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, prinsip yang ketiga ditegaskan di sini adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya mengusahakan kesejahteraan kota mereka, kota di mana mereka tinggal, kota kemana Tuhan membuang mereka. Mereka bertanggung jawab untuk kesejahteraan kota itu, untuk berusaha supaya kota itu menjadi kota yang penuh dengan sejahtera Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang merindukan pertolongan Tuhan, yang merindukan campur tangan Tuhan tepat pada waktunya, di mana mereka harus menjadi berkat bagi orang lain dengan mengusahakan kesejahteraan kota mereka, mengusahakan kesejahteraan sekeliling mereka, dan dengan demikian banyak orang akan diberkati. Itu sebabnya saudara, mari hidup untuk menjadi berkat, berjuang untuk kesejahteraan keluarga kita, kesejahteraan sekeliling kita, dan kesejahteraan bangsa kita. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Dia, maka Dia akan memakai kita untuk menjadi alatnya, menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berjuang saudara, untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Doakan kesejahteraan kota saudara, doakan kesejahteraan desa saudara. Dengan kita berperan bagi kesejahteraan kota kita dan desa kita, maka kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dengan demikian kita akan melihat Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongannya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman Allah menasihatkan yang terakhir untuk mengalami pertolongan Tuhan. Janganlah diperdaya oleh nabi-nabi, oleh juru-juru tenung, dan oleh nubuat-nubuat. Jangan diperdaya, karena Tuhan berkata, aku tidak berbicara kepada mereka. Jangan dengarkan mimpi-mimpi mereka. Saudara, hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa pada saat itu begitu banyak nabi-nabi palsu yang bisa menyesatkan umat Tuhan, yang menubuatkan berita-berita yang baik, berita-berita yang menyenangkan. Tetapi pada saat itulah Tuhan berkata, jangan dengarkan mereka. Artinya apa? Tuhan mau supaya umat-umatnya memahami kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi jika mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka hanya ikut-ikutan saja, maka mereka tidak akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi jika umat-umat Tuhan di dalam kehidupan mereka belajar memahami firman Tuhan, mereka tidak hanya ikut-ikutan ketika ada hal yang mereka dengar, tetapi mereka memang benar-benar memahaminya, maka orang-orang yang demikian akan mengalami pertolongan Tuhan. Saat ini saudara, mungkin hati saudara bertanya, bagaimana saya bisa memahami firman Tuhan sedangkan saya orang awam? Saudara, firman Tuhan di dalam channel Renungan Pagi ini selalu dibahas, digali secara objektif. Firman Tuhan ditafsirkan dengan objektif. Artinya kebenaran-kebenaran yang disampaikan di dalam renungan ini, baik renungan pagi maupun renungan malam saudara, adalah kebenaran-kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara,
Pahamilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui renungan-renungan ini, saudara. Ketika hari demi hari saudara semakin paham akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menghidupinya. Di sanalah saudara akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan akan menyatakan pertolongannya ketika tiba waktu yang tepat. Maka firman Tuhan tadi dikatakan ayat 10, di sana Dia akan menepati janjinya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, saudara? Jadilah pekerja-pekerja keras. Hari ini mungkin saudara bertanya, kenapa aku belum berhasil? Kenapa pertolongan Tuhan belum nyata dalam kehidupanku? Mungkin saudara belum menjadi pekerja keras. Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang siap bekerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang mampu mengatur keluarga dengan baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup jadi berkat. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan hidup berdasarkan apa kata orang lain. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini telah memberkati saudara, menguatkan saudara, menerangi kehidupan saudara, hati dan pikiran saudara. Dan terapkanlah firman Tuhan untuk saudara mengalami Tuhan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau Allah yang bekerja tepat pada waktunya. Itu sebabnya saat ini Bapa, biarlah Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Engkau Allah bertindak, Engkau Allah bekerja tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka untuk bekerja keras. Ajar mereka ya Tuhan untuk bisa mengatur keluarga mereka. Ajar mereka untuk hidup jadi berkat. Bahkan ajar mereka untuk hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Sebentar lagi ya Tuhan, hamba juga akan menopang mereka dalam doa sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa buat segala pergumulan mereka, segala kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan berdoa bersama. Tuhan hadir di tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan iman saudara, telah memberkati saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Apa yang saudara kerjakan berhasil dan disertai oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Datang dengan penuh iman bahwa Allah peduli dan Allah berkuasa untuk menolong saudara dalam segala kerinduan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam segala pergumulan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini anak-anak-Mu telah diberkati melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman mereka dan membangkitkan iman mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Karena ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya sertai mereka ya Tuhan. Engkau hadir bagi mereka. Engkau hadir dalam segala aktivitas mereka. Engkau bekerja dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah damai Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Karena ketika damai-Mu memenuhi mereka, maka mereka akan mengerjakan semuanya secara maksimal. Dan ketika mereka mengerjakannya secara maksimal, mereka akan berhasil. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan
memenuhi setiap hati anak-Mu dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jadikan apapun yang mereka kerjakan hari ini, mereka berhasil. Apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau jadikan mereka berhasil. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dan menjadikan anak-anak-Mu ini berhasil. Hamba rindu ya Tuhan mendengar kesaksian-kesaksian mereka, di mana melalui doa-doa yang dinaikkan kepada mereka untuk segala aktivitas mereka setiap hari, mereka mengalami keberhasilan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya campur tangan-Mu nyata atas mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Beri hikmat bagi mereka supaya mereka mengerjakan semuanya dengan baik. Biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka ya Tuhan, sehingga mereka melaksanakan segala aktivitas mereka dalam bidang apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ketika hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka menjadi orang-orang yang jujur dan melakukan yang terbaik dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Ajar mereka sadar selalu ya Tuhan bahwa mereka anak-anak Tuhan dan bahwa mereka harus mengerjakan yang terbaik. Mereka harus melakukan yang terbaik. Dan ketika mereka melakukan yang terbaik, Engkau bekerja dan menyatakan mujizat-Mu untuk mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba rindu berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan. Hamba terlebih dahulu berdoa bagi para petani ya Bapa. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan bagi mereka, berikan mereka hikmat dalam mereka melaksanakan pertanian mereka, sehingga pertanian mereka semakin berkembang dan semakin modern ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan mereka akan berhasil ya Tuhan. Mereka akan mendapat keuntungan dari apa yang mereka tanam. Berkati tanaman-tanaman mereka sehingga mereka bisa berhasil. Tolong para petani ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pedagang. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati barang-barang yang mereka perjualbelikan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan mereka bisa berhasil, mereka bisa beruntung ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perdagangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan atas mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dalam kegiatan yang mereka kerjakan. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bela anak-anak-Mu, dan kerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong mereka supaya dalam situasi-situasi ini Engkau tetap campur tangan sehingga mereka tetap bisa berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Engkau bekerja dalam kehidupan mereka, Engkau bekerja dalam usaha dan bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka hikmat untuk mengembangkannya sehingga mereka bisa berhasil dan mereka bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai. Tuhan tolong dalam bidang apapun mereka, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai
karyawan ya Tuhan. Tolong mereka sehingga mereka melakukan yang terbaik dan mereka bisa dipromosikan dan mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka semakin meningkat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, bela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi para PNS, Tuhan tolong para PNS ya Tuhan, biar dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka melakukan yang terbaik, karena mereka sedang mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati para PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bidang mereka masing-masing, mereka lakukan yang terbaik. Mereka lakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati juga para TNI Polri ya Tuhan, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka. Berkati juga para medis ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan atas mereka, biar mereka melakukan yang terbaik dalam merawat jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya mereka bisa sehat ketika dirawat oleh para tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para medis ini, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, biar apa yang mereka kerjakan itu semua benar-benar memberkati orang-orang yang mereka rawat, benar-benar bisa menolong orang-orang yang mereka rawat untuk mereka mengalami kesembuhan. Dan hamba juga berdoa di masa ini, biarlah Tuhan memberkati para medis, menjaga, melindungi mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati para medis ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran, mereka belum mendapatkan pekerjaan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu di kolom komentar memohon doa supaya mereka dapat pekerjaan. Dan saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang mereka sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan dan berkati mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka di masa-masa pengangguran mereka dan buka jalan, buka pintu bagi mereka. Bahkan hamba berdoa bagi para pensiunan. Ya Tuhan, biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong mereka semangat, sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan bersukacita, penuh damai sejahtera. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semua, anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang menjalankan profesi mereka yang belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, hamba berdoa supaya mereka diberkati dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Hamba berdoa, semua anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, sehingga hasilnya juga mereka akan mendapatkan yang terbaik. Berkati mereka dalam semua profesi mereka Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Jagai, lindungi, sertai semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka selalu dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Berikan mereka kesehatan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu jika ada anak-anak-Mu yang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu Bapa, kesehatan mereka Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban, masalah, persoalan, beban berat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu jamah dan angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-Mu,
Karena dari tengah keluargalah mereka datang, dan keluargalah yang menopang mereka supaya mereka bisa berhasil. Dan saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Bapa, supaya semua anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Saat ini hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini berkati seluruh kegiatan mereka. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Dalam nama Yesus, apa yang mereka kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kesepakatan kami pagi hari ini. Kami naikkan kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah mendengar kami dan Tuhan menjawab anak-anak-Mu dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini kembali saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara diberkati setelah saudara didoakan. Saya rindu saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa-doa pagi ini, dan kemudian saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang saudara alami di video-video channel ini saudara, supaya menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan mendapatkan video renungan baru setiap pagi. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah Tuhan memberkati saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Lakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan saudara, dalam segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.